Oke, Mas. Ya. Sudah ada 92 partisipan di sini. Sambil menunggu nanti mungkin Bapak Ibu PKB yang bergabung, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sehat untuk kita semuanya. Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin saya sekilas ada perwakilan dari OPD KB yang menangani data yang hadir pada kesempatan siang hari ini, Bapak Ibu koordinator PKB, kemudian ada teman-teman dari manajer pengelolaan dan mungkin rekan-rekan PKB PLKB yang bergabung pada kegiatan virtual meeting pada siang hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim, bersyukur senantiasa kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan rahmatnya kita semua walaupun dalam suasana seperti ini dengan keadaan yang serba mendesak, kita semua bisa menyelenggarakan kegiatan terkait dengan pembahasan rencana update aplikasi ke-227 yang insya Allah akan diberlakukan besok hari Kamis tanggal 29 April ya, 2021. Mungkin di dalam grup Bapak Ibu semua sudah terinformasikan ya. Tadi saya lihat ada share terkait dengan surat pemberitahuan terkait dengan update aplikasi PK versi 227 ya. Menyikapi hal tersebut ya, tadi Mas Irfan mencoba memfasilitasi kita semua, nanti akan mencoba mengulas ya, kiat-kiat atau persiapan apa saja yang harus kita lakukan, karena saya yakin dan percaya ketika Bapak Ibu semua membaca surat tersebut tidak semuanya paham sampai sedetail apa yang harus kita persiapkan. Maka dari itu pertemuan pada siang hari ini kita akan mencoba menyamakan persepsi bagaimana menyikapi update aplikasi PK21 versi 227. Jadi mungkin kegiatan pada siang hari ini nanti mungkin ada pengantar ya, mungkin dari Mas Irfan atau mungkin nanti dengan Kak Niken nanti bisa menambahkan terkait dengan update yang akan direncanakan besok. Kemudian nanti kita minta masukan dari Bapak Ibu semua terkait langkah-langkah yang nanti akan diambil di lapangan terkait dengan update aplikasi PK21 tersebut. Mungkin untuk kesempatan pertama kami persilahkan mungkin Mas Irfan untuk sebagai pengantar ya, menyikapi surat yang tadi sudah di-share dan mungkin disimak oleh Bapak Ibu semua terkait dengan update aplikasi PK21 ini. Monggo Mas, kesempatannya. Baik, atur Mas Tomo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Ini sudah ada yang raise hand, kayaknya mau langsung bertanya gitu. Ya seperti pengantar Mas Tomo tadi, nanti saya coba ini kita lihat sama-sama terkait update aplikasi yang akan kita lakukan, yaitu versi 227 yang suratnya sudah Bapak Ibu bersani semua. Supaya tidak terlalu lama, tidak terlalu panjang pengantarnya, mungkin kita langsung saja bahwa sesuai yang disampaikan di dalam surat, untuk melakukan update versi 27 adalah kita tidak perlu melakukan logout. Kemudian progres kerja pada aplikasi versi 27 ini sudah mengakomodir dari status mulai tersimpan. Untuk yang versi 26 seperti kita ketahui baru atau masih menghitung yang sudah tervalidasi.
untuk 27 sudah tersimpan. Nanti kita bisa coba. Sebentar. Baik. Kemudian di versi 27 selain progres kerja itu sudah dari versi dari status tersimpan, juga ada fitur baru. Ada fitur baru untuk melakukan backup. Ini bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu yang ada wilayah yang remote area, atau di sini dibilangnya black spot, atau intinya ya susah sinyal gitu. Nah, jadi nanti bisa di backup dari HP kadernya, kemudian nanti bisa di up gitu, bisa di upload, atau tadi Mbak Niken ada bahasa seperti cloning gitu, untuk bisa ditampilkan di data keluarga sesuai username. Tentu ini sebuah solusi bagi kita juga terkait yang selama ini tidak atau sulit mendapatkan status paling tidak tersimpan atau resave. Kemudian kira-kira nanti skenarionya untuk menggunakan ini, ya gambarannya adalah nanti kader itu melakukan backup atau melakukan backup as file, nanti filenya dikirimkan kepada misalnya kepada supervisor atau manajer datanya, kemudian nanti manajer datanya login menggunakan username si kader tersebut, kemudian melakukan restore. Nanti kita perlihatkan aplikasinya. Nah, selain untuk menyikapi ini, update aplikasi ini juga tadi mulai kemarin itu banyak kejadian yang data hilang meskipun tersimpan. Nah, setelah kita dalami, ada beberapa hal Bapak Ibu yang sepertinya perlu kita kita lakukan atau kita antisipasi terkait data kosong, terutama bahwa kalau kemarin kita aman untuk kita lakukan langsung logout login gitu, teman, untuk 2 hari ini atau mulai kemarin tadi malam sebetulnya sepertinya untuk kita perlu cek ada tahapan lagi, yaitu kita coba cek di kader itu pastikan dia menggunakan browser atau Pramban atau Chrome. Untuk yang masih menggunakan browser atau Pramban itu kemarin sudah kita share di FAQ sudah ada, di kemarin kita tambahkan langkah-langkah contoh menggunakan video. Nah, intinya untuk yang masih menggunakan Pramban itu bisa dilakukan beberapa langkah untuk supaya bisa terbaca di Chrome. Kemudian untuk yang sudah di Chrome tetapi statusnya masih kosong, perlu kita cek update Chrome-nya. Jadi apakah Chrome-nya sudah terupdate atau belum. Kalau belum, diupdate dulu, kemudian baru diakses atau kita buka PK21 di Chrome. Kemudian yang penting juga Bapak Ibu perhatikan adalah di Chrome itu ternyata yang kejadian hilang atau bukan hilang ya tidak terbaca datanya itu ada yang kita membuka terlalu banyak tab di Chrome-nya. Jadi ya bisa jadi ada crash di antara si tab atau di dalam Chrome-nya, sehingga mungkin secara otomatis Chrome melakukan cleaning. Kira-kira seperti itu, sehingga Bapak Ibu mengalami auto logout. Itu.
Jadi penjelasan yang kenapa auto logout sedangkan sudah tidak ada cleanernya, tidak ada antivirus gitu. Kemudian setelah terbaca di Chrome, kita login logout, atau kalau sudah login tapi belum terbaca bisa dilakukan logout. Dengan catatan ini sebaiknya kita pastikan dulu di browser atau peramban yang untuk yang beda browser ya, itu kita pastikan datanya masih ada, terus di Chrome kita lakukan logout login. Kira-kira seperti itu. Kemudian untuk data yang masih ini status kosong ya maksudnya. Kemudian lakukan replikasi atau refresh datanya. Kemudian untuk setelah di Chrome normal, baru kita lakukan install aplikasi lagi gitu. Nah, ada juga kejadian yang sudah install aplikasi tetapi mengalami juga logout dan datanya hilang. Ternyata setelah kita cek juga di Chrome-nya banyak sekali tab yang aktif gitu. Makanya ketika kami menelusur ada kasus-kasus, kita coba beberapa metode atau beberapa alternatif. Kita coba lihat Chrome-nya, kita lihat setting HP-nya dan seterusnya. Kemudian bisa lanjut ya. Nah, kemudian ini adalah beberapa permasalahan yang masih terjadi juga, meskipun ya ada yang datanya hilang, tapi ada juga yang masih aman. Nah, ketika tiba-tiba logout seperti kita singgung di depan tadi, tab Chrome-nya coba dicek, kemudian cek aplikasi yang berjalan bersamaan. Berjalan bersamaan ini dalam artian tidak hanya yang dibuka secara bersamaan gitu, misalnya buka PWA atau aplikasi, input kemudian kita sambil buka Instagram atau buka Facebook. Tidak hanya yang seperti itu, tetapi juga misalnya ada notifikasi aktif yang yang berjalan, itu sepertinya kita juga perlu sementara kita sarankan untuk dinonaktifkan notifikasinya, karena tentu ketika notifikasi berjalan berarti aplikasi juga berjalan gitu. Ini mengganggu proses loading juga untuk terutama yang RAM-nya agak kecil ya. Kemudian ya untuk yang tiba-tiba logout coba cek antivirus, kemudian aktif aplikasi cleaner dan sebagainya. Kemudian untuk tidak bisa login, saya kira untuk sekarang tidak ada, kecuali tadi pagi sempat beberapa menit sepertinya, atau beberapa 1 jam lah kira-kira, itu ada kondisi tidak bisa login, tapi sekarang sudah normal sepertinya. Kemudian untuk status kosong, kemudian untuk sekarang masih status menurun, nanti di versi 2.7 itu sudah tidak ada. Nah, kemudian untuk persiapan update kita supaya lebih aman, ini sepertinya kita perlu lakukan atau kita perlu persiapkan untuk terutama yang HP dengan spesifikasi tidak terlalu tinggi. Yang pertama, untuk mengantisipasi yang kejadian logout sendiri dan sebagainya, kita cek Chrome-nya. Cek Chrome-nya apakah sudah update. Kunci dari keberhasilan rubah status untuk yang versi 26 juga
ternyata di Chrome-nya pastikan terupdate. Nah, untuk update ini juga kita usahakan Chrome-nya sudah terupdate dan tab-nya jangan terlalu banyak yang terbuka. Jadi atau ya kita pastikan aja kita cuma pakai satu tab untuk membuka PK21. Kemudian cek status. Untuk status, karena ada kejadian tersimpan tetapi data tidak terbaca ketika dilakukan logout login atau dia melakukan logout dengan sendirinya ketika login tidak muncul. Nah, kita coba pastikan dengan akses menggunakan device lain, misalnya dengan device, misal dengan anaknya, kemudian bisa dengan SPV. Kalau di struktur PK kan ada supervisor, manajer data, dan manajer pengelola. Nah, mari kita bantu ibu-ibu kader ini coba untuk kita sesekali kita akses menggunakan device kita gitu. Kalau datanya terbaca itu kita bisa pastikan data sudah tersimpan atau sudah terkirim di server. Kemudian kita lakukan cek aplikasi lain atau yang berpotensi menjadi pemberat kinerja HP gitu. Nah, kita ini sarankan untuk off untuk notifnya sementara dinonaktifkan dulu supaya ketika kita mendata juga tidak terganggu ya dengan adanya notifikasi. Kemudian cek ini aplikasi cleaner, antivirus atau optimizer. Optimizer ini bawaan Samsung biasanya atau ya sebenarnya APK bisa kita download juga. Nah, ini termasuk yang kita sarankan untuk nonaktif atau dihapus saja dulu. Kemudian pastikan ruang penyimpanannya cukup dan gunakan paket internet. Kenapa? Ternyata banyak yang tidak mendapatkan status atau statusnya itu konstan, tidak berubah, hanya tersimpan. Terus ternyata setelah kita cek, kita pindah jaringan, ternyata ya mungkin dia atau kader menggunakan paket sosmed gitu, yang tidak ada paket internetnya. Kira-kira seperti itu. Atau dengan koneksi wifi tetapi dengan sinyal internet yang lemah, meskipun barnya penuh tetapi tidak ada internetnya. Kemudian untuk portal mungkin kita abaikan dulu, permasalahannya masih sama dan alhamdulillah FAQ juga saat ini sudah bisa diakses. Tadi mengalami sempat down ya. Saya langsung ini Mas Tomo, kita tunjukkan aplikasi untuk versi 27-nya seperti apa. Kira-kira untuk tampilan di laptop atau PC seperti ini. Untuk di HP, oh ya, tadi saya sudah siapkan sebetulnya. Nah, oh ini. Jadi ini Bapak Ibu untuk tampilan di HP yang di sebelah kanan. Di sebelah kanan memang jadinya lebih panjang kira-kira karena ada tambahan menu ini backup file dan restore. Nah, backup file fungsinya untuk membackup atau menyimpan file dari lokal HP. Kemudian untuk membaca dari hasil backup tadi kita gunakan restore. Nanti bisa kita demokan, silakan saya dikirim data yang kira-kira status receive-nya masih banyak. Nanti kita lihat apakah progres juga bekerja sesuai konsep yang baru, yaitu dihitung dari tersimpan. Kemudian untuk yang aplikasi berjalan di laptop saya kira-kira seperti ini. Kemudian ini, jadi nanti kalau untuk tambah data kan sama, untuk menu atas sama,
tambah data, daftar keluarga sama. Kemudian untuk rekap RT juga tampilannya sama. Yang terbaru adalah di backup file. Nah, misalnya ini saya lakukan backup file. Misalnya, kemudian saya kasih judul tanggal berapa ini? 27 ya. Misalnya seperti itu. Ini anggaplah ini dari pendata ya. Jadi kasih P aja. Nah, saya simpan seperti itu. Kemudian file ini ceritanya dikirim ke mana? Manajer data misalnya. Manajer data akan membantu merestore. Nah, berarti manajer data harus login di device-nya menggunakan username ini, gitu. Yang ada backup filenya tadi, kemudian kita panggil filenya di restore from file. Ini kelihatan nggak Mas Tomo? Kelihatan betul Mas? Halo. Kelihatan. Oh, oke, sorry. Saya tadi nyimpannya di mana ya? Oke. Oh, ini share-nya mati. Mana tadi? Oke, ini kelihatan nggih. Jadi file yang tadi ini saya panggil nggih. Saya open. Nah, ini kebetulan kan data yang sama. Nanti kalau mau coba data yang lain boleh dari user yang lain gitu. Nah, kebetulan data yang sama jadi 0 data. Nah, misalnya ternyata filenya salah, misalnya ini sama berbeda. Nah, seperti ini kalau username yang digunakan beda. Jadi ada data tidak sesuai gitu. Jadi dia hanya akan merestore data yang sesuai dengan username tersebut. Kira-kira seperti itu. Saya kira itu Mas Tomo sementara pengantarnya. Monggo kalau ada pertanyaan. Terima kasih. Terima kasih Mas Irfan atas pengantarnya ya terkait dengan update aplikasi PK versi 227. Mungkin dari penjelasan yang sudah disampaikan Mas Irfan, saya yakin pasti Bapak Ibu teman-teman semua banyak hal yang masih ada kegalauan ya, kebimbangan. Nanti monggo bisa disampaikan. Tapi mungkin sebelum beranjak ke situ ya, mungkin di sini sudah bergabung Mbak Niken ya, mungkin terkait dengan apa yang mungkin ada tambahan yang disampaikan Mas Irfan sebelum nanti kita diskusi. Monggo Mbak Niken bisa menyampaikan. Oke, makasih Mas Utomo. Saya cuma menambahkan sedikit saja, sebenarnya udah sebagian besar disampaikan Mas Irfan dan sudah jelas. Jadi pada saat ini mungkin Bapak Ibu tidak bisa mengakses ke portal ya. Jadi portalnya memang sedang direplikasi ya. Jadi di servernya saat ini untuk aksesnya Bapak Ibu kita harapkan pada hari ini seperti pesan yang dari pusat tidak melakukan logout ya, karena nanti akan berpengaruh pada replikasi. Kemudian kita tunggu dulu sampai dengan updating ini, updating 227. Tadi mungkin beberapa juga sudah akan ada yang mencoba untuk melakukan updating pada target KK. Ini juga tidak bisa dilakukan pada hari ini. Jadi saya sampaikan kembali Bapak Ibu untuk target KK, jika ada perubahan, sebisa mungkin memanfaatkan dari kuota yang ada di
Kapanewon atau di kementerian masing-masing. Ini perpindahan antar RT ini tidak masalah. Kemudian jika nantinya memang harus melebihi ya, ini sudah ada beberapa juga yang melebihi dari target Kapanewon, itu bisa ditambahkan tapi harus terlebih dahulu atas persetujuan dari kami. Begitu, jadi harus lapor dulu baru kemudian diubah sehingga nantinya yang lebih-lebih seperti yang kemarin, misalkan kadernya sudah punya data yang terinput 60, ternyata targetnya itu hanya 58 misalnya. Nah, yang 2 ini tetap bisa terinput, ya, Bapak Ibu tetap bisa masuk di aplikasi di input. Namun nanti targetnya itu menjadi lebih dari 100%. Nah, ini sebenarnya kaitannya di input sih boleh mungkin begitu ya. Tapi pembayarannya yang nanti akan berimbas. Di situ kami masih membuka jika ada perubahan dari Bapak Ibu untuk mengubah itu menjadi 100%. Jadi penyesuaian itu dinaikkan, target KK di antar kecamatan bisa saling didistribusikan dalam satu Kapanewon atau Kementerian, kemudian jika nanti lebih baru harus dilaporkan kepada kami, supaya nanti akan sesuai antara jumlah yang ada di rekapan dengan jumlah yang akan diklaimkan begitu. Ngoten mawon. Makasih Mas Utomo, Mas Irfan atas virtual meeting pada hari ini. Semoga Bapak Ibu semua ini tetap semangat ya, tetap semangat. Aplikasi kita memang berprogres walaupun sambil berjalan. Ini kita rasakan juga sudah berprogres semakin baik. Semoga Bapak Ibu juga tetap semangat sampai dengan akhir nanti pendataan keluarga selesai 100%. Amin. Nggih, matur nuwun. Terima kasih Mbak Niken atas tambahannya ya, tadi terkait dengan mungkin garis besarnya penambahan target ya, nanti bisa disesuaikan. Jadi begitu Bapak Ibu semua, tadi sudah disampaikan pengantar materi pada siang hari ini. Yang pertama tadi Mas Irfan mengulas terkait update ya, pengenalan update-nya seperti apa sudah, saya kira gambarannya sudah ada, sudah bisa dilihat lah ya, dan hal-hal yang harus disiapkan kepada kader tadi sudah disampaikan. Kemudian tadi Mbak Niken menambahkan terkait dengan target penambahan KK. Monggo kami mengundang ya partisipasi Bapak Ibu semua. Monggo apabila ada yang perlu konfirmasi, ditanyakan, tanggapan, bisa menanyakan secara langsung. Monggo bisa dibuka mikrofonnya, kemudian disampaikan pertanyaannya. Atau kalau mungkin belum ada, kita bahas melalui chatting. Monggo untuk pertama saya beri kesempatan dulu bila ingin menyampaikan secara langsung. Ya, sambil menunggu, ini ada beberapa pertanyaan ini Mas Irfan dan Mbak Niken mungkin bisa membantu menjawab dan meluruskan ya. Jadi yang pertama, ini Mbak Olive, untuk tadi ya status kosong apa data kosong, saya kira status ya Mas Irfan ya. Iya, status. Nah, terus yang berikutnya Bu Filia, Kulon Progo ini untuk kader pendata yang progresnya sudah 100%. Dan memang sudah valid semua, apakah masih perlu update ke 227? Terus mungkin nyambung ya ini Mbak Mahanti, apakah update 227 ditujukan hanya kepada pendata yang datanya masih kosong, atau datanya belum valid, atau semua juga harus update versi? Mungkin diklarifikasi dulu Mas Irfan. Oke, gini, terima kasih atas pertanyaannya. Ini juga mungkin jawaban saya lebih ke antisipasi saja, karena ternyata banyak yang mengalami sudah mendapatkan status tapi datanya ketika dicek atau mengalami sesuatu dan ketika dicek datanya nggak ada gitu Mas. Jadi menurut saya tetap update, kemudian nanti datanya di backup dengan langkah yang seperti tadi itu. Jadi kalau misalnya nanti ya mudah-mudahan sih tidak terjadi, kalau ada sesuatu bisa backupnya bisa digunakan, kira-kira seperti itu. Kemudian gimana Mas? Itu saya kira untuk yang 100% dan tidak 100% cukup jelas gitu. Ya.
Jadi lebih baik antisipasi. Jadi semuanya ini update ya Mas Irwan ya, garis bawahnya ya. Iya. Jadi baik itu yang datanya masih kosong, belum valid, dan semuanya harus untuk keamanan bersama harus tetap diedit ya. Pak Munasir mau menanyakan sesuatu Pak? Langsung saja ke Mas Irfan. Assalamualaikum Mas Irfan. Waalaikumsalam. Mungkin nanti kebanyakan nanti kita diskusikan hari Selasa nih Mas Irfan, katanya mau ke Cangkringan nih. Cuman ini saya agak penasaran saja, ada 2 kasus yang sama, yang satu hilang, yang satu itu dulu kan sudah kita komunikasikan lewat Zoom waktu ada Zoom meeting itu. Nah, kasus yang pertama itu kita cari di data lokal nggak ada, kemudian di ekspor juga nggak ada, kemudian kami mengambil langkah, kader saya suruh data lagi. Nah, terus ini ada kasus lagi, ini udah selesai semua dan udah tersimpan statusnya, dan sebelum hilang pun ini sempat dia screenshot dan dikasihkan ke saya. Ini saya suruh nggak saya suruh ngulang. Artinya saya menunggu nanti kepastian dari Mas Irfan dan teman-teman, karena kemarin Mbak Niken menyampaikan ke pusat dan sampai saat ini kami belum mendapatkan jawaban. Nah, itu langkah pertama yang saya itu gimana Mas? Yang saya suruh ngulang lagi, itu ada kemungkinan nanti data kedouble atau gimana? Ya, kalau yang pertama untuk yang sudah tidak muncul datanya, kemudian kita cek menggunakan ekspor, nanti file JSON-nya kita cek ternyata juga tidak ada, dan kita cek di server itu tidak muncul, itu kemungkinan besar memang datanya tidak ada, gitu Pak. Jadi kalaupun diulang, sepertinya nggak akan kedouble. Untuk gitu Pak. Cuman yang kasus kedua ini udah 100 berapa, wah dia kayak keberatan, kalau mengulang dia kayak keberatan, wah saya udah merasa data dan udah tersimpan, dan itu udah screenshotnya udah dikirimkan ke saya kayak gini Pak, kasusnya saya kalau data kok rasanya awang-awangan, nah gitu. Oke. Baik, untuk yang kedua mungkin nanti kita telusur Pak, bisa kita telusur, mudah-mudahan ketemu lah. Alhamdulillah, amin. Mudah-mudahan ketemu. Setelah ketemu dimungkin yang polsek Mas. Polseknya berarti gerutuk Pak. Ya. Ya Pak Nasir. Ada tambah lagi nggak Pak Nasir? Sementara cukup. Nanti Selasa kita diskusi banyak Mas. Tak tunggu ini. Baik. Jadi mungkin kasusnya di Pak Munasir juga mungkin dialami juga ya di tempat yang lain. Kita tadi juga mampir di Kalasan juga sama Mas Irfan. Jadi ada 2 kader itu sudah entry 113, data awalnya tersimpan tapi hilang. Di ekspor juga nggak ada, saya koreksi juga punya browsernya aman juga sih. Mungkin ini untuk evaluasi di pusat ya, nanti kita kabari. Itu pakai Chrome semua Mas? Itu pakai Chrome ya. Pakai Chrome. Soalnya saya telusuri di peramban yang lain juga datanya nggak ada. Oke. Ya, kalau pas kita ketemu datanya sudah nggak muncul memang agak repot sih. Cuma kalau ketemu datanya masih kebaca, ya saya sih lebih optimis bisa aman gitu. Baik, nanti kalau yang seperti itu silakan dikirimkan username, passwordnya, nanti kita telusur. Baik. Siapa tahu karena ada kan sekarang atau
kemarin juga ada migrasi database. Siapa tahu karena masalah kejadian itu terjadi karena imbas atau proses itu juga itu. Selain dari perilaku penggunaan HP yang mohon maaf saya share lagi terus ini ya yang ini Mas, tabnya banyak itu Mas, itu memang masalah sih itu. Kalau itu kebetulan kalau yang kasusnya membuka tabnya banyak atau ada clear, kita belum nemu jawabannya yang seperti itu. Ya. Baik, sambil menunggu pertanyaan lagi, ya, ini di kolom chat masih. Nanya Mas. Oh, monggo Bu. Bisa Selamat siang, Mas Irfan, Mas Tomo, teman-teman semua. Iya. Ini tadi saya tadi malam mengikuti instruksinya Bu Niken. Tadi pagi saya mencoba beberapa untuk update, tapi ternyata belum bisa. Ya, nyatanya baru besok hari Kamis. Di tempat saya kemarin saya mencoba ada beberapa kader yang sudah mendata komplit. Datanya tersimpan semua, tapi progresnya nggak jalan. Sesuai dengan instruksi Pak Irfan, sudah saya mencoba update Chrome-nya pagi ini, tapi tetap masih seperti itu, masih tetap tersimpan, tidak ada perubahan. Kemudian ada banyak sekali yang sudah tersimpan berubah menjadi receiver, kemudian direfresh lagi, jadi tersimpan, beberapa detik kemudian berubah lagi seperti itu. Itu pengaruhnya di apa Mas? Itu saja Mas. Oke, gini aja, yang tersimpan mungkin bisa kita cek langsung Bu. Username-nya apa ya? Sekarang ya. Ya. Aduh, lupa namanya. Tadi saya Japri Mas, Pak Irfan ya, saya Japri tapi nanti ini. Oh ya. Apa ya? Ya. Lupa user saya tidak sempat minta usernya, jadi nanti biar ya. nanti saya Japri. Kalau intinya sih kalau datanya masih kelihatan nanti bisa kok Bu. Insya Allah aman. Siap. Yang datanya sudah nggak muncul ini yang mohon maaf. Oh iya ini Bu Belo belum saya buka HP-nya. Ya, yang Kretek ada 2 tempat yang belum muncul datanya sampai sekarang. Oh ya, mohon ini username-nya ya Bu, nanti kita cek Bu. Ya, nanti saya kirim lagi. Kemarin saya sudah kirim tapi mungkin belum sempat ini, nanti saya kirim lagi Pak. Yang Tri ini bukan? Ya, Tri sama Fenty. Fenty, Oke, saya buka deh. Login. Ini Bu, datanya Bu. Iya. Ini bukan. Ini udah valid nih. Udah valid. Ya, valid, tapi ada yang di RT berapa ya? T1, RT3. Nih banyak resif ya. Iya, Kita coba. resipnya. Baik, ini kita coba pakai 27 ya. Ini progresnya masih 19. Itu nggih. Ini bisa ya, sekaligus saya ini kita lihat progres kalau pakai versi 27. Ini apa ini traffic? Nah. Tadi berapa persen nggih? 9.
Ini yang versi 27. Sudah lebih besar ya. Tuh, 30%. Datanya sama. Sama nggih. Jadi benar nggih. Ini progresnya sudah penghitungannya sudah berbeda. Oke. 30% yang Ya, nanti saya coba cek lagi ke yang ini baru 8%. Oke, Mas. Berarti intinya tampilan tadi kan itu ya Mas Irfan. Jadi di 227 nanti untuk status yang tersimpan, tersave itu sudah diakumulasi ya menjadi progres kerja ya. Artinya. Jadi mungkin kalau bagi kader atau Bapak Ibu yang masih bingung ya, sudah tersimpan tapi progres kerjanya masih belum beranjak, memang di versi sebelumnya, versi sekarang itu masih yang dihitung adalah progres kerja status valid. Jadi untuk 27 besok status tersimpan, tersave dan valid, nah itu sudah masuk di dalam progres kerja. langsung bisa. Makanya kalau untuk memastikan coba diakses, yang penting diakses pakai HP lain terbaca misalnya. Itu saya kira sudah cukup, kita yakin aman lah. Siap. Ada yang lain Bu Velo? Untuk sementara cukup. Saya juga belum sempat mengikuti langkah-langkah Jason itu, jadi mohon maaf, nanti mungkin saya coba lagi. Matur nuwun. Oke, sama-sama. Baik, kita monggo, ini ada yang resen, Bu Siti Hidayat Jogja mau menyampaikan. Monggo Bu. Kalau belum, saya tambahan sedikit Mas, mumpung ingat. Jadi untuk ini karena Bu Belo tadi bilang Jason, saya jadi ingat. Jadi untuk yang di versi 27 nanti kan bisa restore from file. Restore-nya dari JSON. Tetapi ini tidak bisa dilakukan dengan JSON yang dengan mode export. Contoh mana ya? Ini kan. Oke. Itu. Jadi bentar, saya lupa naruhnya. Nanti kita kasih contoh. Intinya dia tidak mau. Oke, matur nuwun Pak. Iya. Dilanjut Mas Irfan ya. Ini ada apa masih ini contohnya ini di sini. Ini contoh, ini JSON yang lama. Coba. Tidak mau. Itu. Karena JSON yang sekarang itu begini, ini kalau dibuka misalnya itu datanya sudah terenkripsi. Nah, seperti ini. Jadi tidak mudah terbaca gitu. Jadi harus di backup dari aplikasi yang versi 27.
Itu makanya walaupun sudah 100%, sebaiknya tetap update dan backup file juga. Saya kira itu, Mas. Baik, ini sambil Mas, halo, siapa? Bu Bu Titi. Titi. Bu Oh, Titi. monggo Bu. Mas, tolong Mas diulangi langkahnya yang membuka versi 227 di user. User. Oke. Usernya kan masih 226. Nah, ini Ya. mau 227 tolong. Oke, saya logout dulu. Sama, Bu. Ini halamannya kan sama seperti ini. Ya, Kemudian misalnya menggunakan user ini, G. oke. Kemudian verifikasi bukan robot, captcha-nya, kemudian klik login. Nah, sama, setelah itu replikasi, ditunggu sampai selesai. Sudah, ini sudah bisa digunakan. Sudah selesai replikasinya. Berarti logout dulu ya, Mas ya? Tidak. Ini kan saya dari apa? Ini versi uji cobanya, Bu. Jadi tidak bisa ngupdate langsung gitu loh. Tapi nanti untuk update Bapak Ibu, untuk yang pakai Chrome tidak perlu logout, ataupun pakai aplikasi juga tidak perlu logout. Sama dengan aku tadi langkahnya sudah sama. Cuman kok masih 226 ya? Oh, Bu, ini masih uji versi cobanya, Bu. Ini masih versi cobanya. Oh, untuk gitu. update-nya memang belum belum bisa. Gitu. Oh, informasinya. Jadi kalau saya masukkan ke user belum bisa ya? Belum. Untuk di user belum update. Oh, masih 26. Berarti ini masih 226. Ya, ini hanya kira-kira nanti akan seperti ini gitu, Bu. Oh, gitu. Nggih. Ya sudah, Mas, matur nuwun. Nggih, sama-sama. Jadi ini simulasi ya, Bapak. Ya, simulasi. Nanti pada akhirnya tampilan. Ada tambahan lagi, Mas Irfan? Sementara nggak ada. Kalau ada pertanyaan silakan. Nanti tampilan di HP-nya ini sepanjang. Iya. Kita lanjut ya. Mungkin menanggapi dari konten kalau misalnya belum ada yang menyampaikan secara langsung ya. Tadi sudah disampaikan Mas Irfan ya. Jadi ini saya tegaskan kembali Bapak Ibu. Jadi yang tadi sudah Mas Irfan buka memang simulasi 227. Tetapi untuk pada saat ini masih belum update ya, informasinya mungkin kalau tidak salah. Nanti kita kabari kembali ya. Terus ini ada pertanyaan dari Pak Yuli ya ini ya. Bentar. Dari Pak Yuli. Untuk Kapanewon Tanjung Sari ada 2 kasus data yang datanya padahal sudah memiliki status. Informasi Irfan sudah dicek server, data tidak ada. Besok kalau sampai ARPK, gimana pembayaran honornya? Karena memang tidak ada buktinya. Mohon solusi. Sementara kalau disuruh mengulang data, ya memang tidak tega ya. Sebab beliaunya sudah selesai mendatanya sebanyak 104, sementara untuk kader pendata yang satu hilang 16 kakak. Dan saya yakin ini tidak dialami di Tanjung Sari saja, Pak. Ini tadi saya mampir di Kalteng menemukan hal demikian ya. Mungkin bisa ditanggapi, Mas. Ya, kalau ya ini saya pikir ini lebih ke kebijakan ya, Mas. Karena
Ya saya mungkin fokus di aplikasinya dan memang ketika ada kendala-kendala yang seperti Pak Yuli ini, ada beberapa yang kemarin juga ya kita juga gimana ya, ya ya sama Mas, gak enak, sedih juga Iya gimana sih. gitu. Tapi ya karena karena sudah kita coba beberapa metode, ternyata juga belum bisa memunculkan data yang sebanyak itu gitu. Oke. Mungkin Mbak Niken bisa menambahkan Mbak terkait kasus seperti ini, seperti Pak Yuli ini. Ya, ini kan kita masih menunggu investigasi dari pusat ya sebenarnya, karena kan sebenarnya seharusnya ya Mas Irfan, kalau udah ada status ini kan seharusnya tanggung jawabnya kan juga sudah masuk begitu. Aman. Jadi kejadiannya juga tidak hanya di Jogja juga sebenarnya, kita juga mengejar terus itu. Kebetulan tim intinya aplikasi ini kemarin sedang mengikuti Pak Kepala di luar Jawa, sehingga tidak menjawab. Sudah saya WA kan juga belum menjawab. Jadi kita masih menunggu lagi nih, mereka sedang mengotak-atik server pada saat ini. Jadi apakah memang bisa dikembalikan atau tidak. Jadi kita masih menunggu. Nanti juga kita minta pertanggungjawaban juga mungkin dari pusat, karena ini kan kesalahan juga mungkin bukan dari kita gitu. Oke. Jadi sampai dengan saat ini kita masih menunggu bagaimana nanti perkembangannya. Ya, mungkin untuk mengamankan supaya tidak terjadi seperti ini, atau jika misalnya sekalipun terjadi, untuk yang saat ini bisa lakukan ekspor, karena nanti untuk lakukan ekspor kalau memang ada datanya nanti tetap bisa didata. Jadi misalnya sekalipun harus menginput ulang, saya pikir tidak lebih ringan lah daripada memang harus mendata ulang. Pegangan datanya masih ya Mas ya? Masih ada, masih bisa dibantu untuk input ulang. Ini kita sarankan untuk ekspor dulu apa enggak Mas ya, sebelum untuk update ini? Boleh. Silakan diekspor. Jadi yang bisa mengekspor silakan diekspor dulu sebelum update-nya datang. Filenya tetap disimpan di HP masing-masing gitu ya. Atau bisa di email atau dikirim ke form. Jangan WA, karena kalau WA itu kita namanya sama, terus kita nyimpennya kan juga nggak rapi ya. Tapi kalau pakai form kemarin itu kan kita minta per username, kemudian kalau email juga kalau subjeknya ditulis username-nya kan juga enak nyarinya gitu. Untuk antisipasi yang update ini sebenarnya mungkin di HP kader sendiri ya, karena kan kalau dikirim mungkin masih terlalu banyak begitu Mas. Jadi antisipasi saja untuk update mungkin yang bisa ya, jadi tidak memaksakan untuk semua kader, tapi yang bisa saja, karena nanti kadernya juga giduh nih. Iya. Caranya gimana nanti malah makin bingung. Ya monggo di HP atau mungkin di media penyimpanan lain juga boleh. Dilanjut ini dari Melati ini, kalau status data sudah tidak kosong, berarti tidak perlu restore data kan? Jadi mungkin ini sudah tersimpan atau valid bahkan. Ya kalau sudah terbaca tidak masalah. Itu kan untuk data yang misalnya saya mendata di tempat yang susah sinyal, kemudian status nggak naik-naik misalnya, apalagi nggak tersimpan, tidak segera terkirim. Nah itu untuk membantu yang seperti itu, atau yang kejadian saya itu, saya kirimkan ke Mas Tomo misalnya. Nanti Mas Tomo karena sinyalnya bagus, dia merestorkan dengan username saya. Itu. Jadi nanti data saya otomatis terkirim. Seperti itu kira-kira. Itu ya Bapak Ibu semua. Monggo ini ada yang angkat tangan ini dari Oppo A1 ini. Wah ini HP yang bagus. Monggo Pak. Bapak atau Ibu ini mau menyampaikan?
atau kepencet ya mungkin ya. Ini melanjutkan ya. Langkah update-nya tadi sudah disampaikan ya Pak Akis ya. Jadi langkahnya kalau update kan hanya melakukan usap ya layar ya dari atas ke bawah. Ya. Ini Bu Nur Ainun tadi mencoba update 227 belum bisa. Iya, memang belum bisa. Ya. Baru sebatas informasi dan simulasi hari ini. Langkah update-nya saya kira sudah jelas ya Bapak Ibu. Ya. Portal masih belum bisa dilihat sampai saat ini dan bagaimana bisa melakukan monitoring. Bu Tuti mungkin bisa dijawab, Mas. Portal masih belum bisa, iya. Nah, portal ini memang sedang ada penyempurnaan juga. Nah, memang ini berjalannya bersamaan dan selain juga ada beberapa perubahan menurut informasi ya, karena memang saya juga belum bisa akses secara penuh atau dapat uji cobanya gitu. Itu juga dalam rangka untuk men-set yang user operator. Itu. Jadi memang portal saat ini belum berfungsi penuh. Namun ya mudah-mudahan segera bisa kita akses dengan normal dan termasuk juga kita kemarin sudah atau ya beberapa provinsi juga mengusulkan untuk monitoring juga menampilkan data sesuai yang di pendata. Jadi kalau pendata itu progresnya dihitung dari data yang tersimpan atau masuk ke server, di portal juga kita usulkan atau kita mintakan untuk Bapak Ibu manajer bisa melihat progres berdasarkan data yang dengan status tersimpan atau masuk server juga. Karena saat ini yang bisa dimonitor di portal sekalipun kalau aktif ya itu baru data yang valid atau sudah tervalidasi gitu. Kira-kira seperti itu. Jadi supaya ya antara pendata dengan supervisor manager bisa tahu persis posisi datanya seperti apa gitu. Oke ya. Begitu nggih Bu Titi mungkin dan Bapak Ibu semua yang mengalami hal yang sama untuk akses portal ya. Berikutnya ini Bu Lasmi. Mas, matur nuwun. Oke. Apakah setelah update 227 data ternyata hilang? Kemudian dicoba backup data dan restore, ada jaminan data kembali 100%. Karena yang kemarin dengan JSON itu tidak bisa kembali datanya. Kalau sudah install 27 terus datanya terbaca, dilakukan backup, saya sih yakin 100%. Ya. Tuh. Kecuali kalau ya mudah-mudahan sih tidak terjadi. Misalnya karena update terus datanya tidak terbaca. Nah, itu yang perlu banyak proses, banyak penelusuran. Nah, makanya tadi yang disarankan Mbak Niken tadi bagus sekali ya. Kita coba amankan betul data kita. Mungkin kita sekarang ekspor saja, diekspor, kemudian filenya mungkin disimpan di folder lain atau di media lain gitu supaya aman, atau mungkin di WA kan ke salah satu saudaranya misalnya. Maksudnya kalau ngumpul di saya atau Mas Tomo kan nanti akan sama ya. Nah, tapi ya nggak apa-apa, di WA ke saya juga nggak apa-apa, nanti bisa juga by WA atau di email juga boleh. Gitu. Untuk supaya mungkin lebih tenang gitu Mas Tomo ya. Gitu. Ada backupnya lah. Ada backup gitu. Terus lanjut, ini ada kasus kemarin data sudah valid semua, tinggal 3 KK yang belum di-entry dari target. Tiba-tiba hari ini dibuka, data menjadi kosong, tidak ditemukan. Mohon petunjuk, ini dari username-nya sudah ada Mas, nanti mungkin kita up ya. Ya, nanti kita cek.
Terus mohon dijelaskan terkait fungsi draft, apakah sudah normal kembali, kemudian rekap RT apakah sudah bisa digunakan. Mungkin ini untuk 227 Oh nanti. iya, Bu Listia ini tadi passwordnya apa ya? Mungkin tidak default sepertinya. Oh iya, ini Saya coba login nggak bisa. Bu Ya, Kartini DIY ini mungkin bisa konfirmasi ya. ya, user passwordnya apa gitu? Untuk saya sambil jawab yang draft nih Mas. Ya, Iya. untuk draft kalau memang bisa berfungsi silahkan digunakan, tetapi karena kemarin ada banyak ya beberapa yang mengalami kendala ketika menggunakan draft, terutama untuk yang simpan draft dari versi sebelumnya atau simpan draft dari device lain. Makanya kemarin kita sarankan hindari draft dulu supaya tidak ketemu error dari draft. Tetapi kalau memang normal bisa digunakan. Gitu. Kemudian rekap RT untuk yang saat ini kan data yang muncul itu berdasarkan validasi juga. Nah, itu juga mungkin dipertimbangkan kalau apakah datanya sudah sesuai, dicek lagi maksudnya, karena untuk yang versi 27 itu tentu akan menyesuaikan dari progres. Informasinya akan seperti itu gitu. Jadi nanti yang muncul di rekap RT ketika di 27 itu akan berdasarkan progres dari tersimpan. Itu Mas Tomo. Ya, baik Mas. Ini sudah ditulis Mas, itu passwordnya memang nggak default lagi ya. Ya. Sudah terakhir ya. Oke, passwordnya apa ya? Chat terakhir. Iya, chat terakhir. Oh, pelayan. Pelayan. Oke Mas, mau lanjut atau nunggu? Moga Mas dilanjut dulu ya, mungkin ya sepertinya. Ya. Ya. Ini berikutnya, kalau sudah 100% valid, apakah perlu update versi 27? Takutnya nanti data amburadul lagi seperti saat versi 26. Kalau data sepertinya aman sih. Aman sih ya. Ya. Tapi terkait yang 100% apakah perlu update? Ya seperti penjelasan tadi Mas. Saya kira tetap semuanya diupdate ya untuk memastikan semuanya ya. Terus berikutnya dari Ngelipar, ketika data yang sudah terdata dengan status tersimpan tidak terdetek di daftar keluarga, apakah nanti di pergantian versi akan muncul seperti waktu pergantian versi 26 kemarin, ada data kami hilang tapi dengan bergantinya versi juga akan muncul. Apakah versi 27 juga seperti itu? Yang pertama. Mungkin yang kedua, kader kami mendata kelebihan dengan masalah si kader target MD ditentukan 56, tapi si kader mendata sampai 68, jadi kelebihan 12 dengan status valid. Pertanyaannya, apakah nanti kelebihan 12 itu kira-kira dapat mengurangi target RT yang lain atau tidak Pak, yang belum terdata? Oke. Baik, untuk pertanyaan pertama, ya ini menarik sih, tapi kita kan akan tahunya nanti setelah update ya. Ya mudah-mudahan seperti itu Pak, yang sekarang nggak muncul nanti jadi 27 jadi muncul, alhamdulillah. Ya intinya mudah-mudahan tidak ada
kendala lah untuk update 27 ini. Nanti kita lihat kalau untuk yang nanti akan seperti apa. Kemudian kader kami mendata kelebihan. Nanti saya mohon ini dikirimkan username password sama username password manager datanya dan pendatanya. Nanti ini menarik sih. Nah, nanti akan coba saya cek di dua-duanya gitu. Karena di aplikasi sepertinya sudah di set terkunci sesuai target. Makanya kemarin banyak yang mengalami target sudah terpenuhi itu ya. Nah, apakah sekarang memang dibuka atau gimana nanti saya juga perlu cross check gitu. Jadi mohon dikirim username password pendata maupun manajer datanya Pak kalau sudah diganti. Matur nuwun. Iya. Jadi mungkin ini lebih dari target, mungkin lebih dari 100% ini artinya ya progres kerjanya. Ya, kemarin sih ada kasus yang lebih dari 100% itu, tapi setelah kita telusuri itu bukan seperti ini, tetapi ada data yang double. Ada data yang double baik dengan status yang normal atau baik tersimpan, resip maupun hasil validasi, tapi ada juga yang sudah status delete. Nah, ini yang ya sepertinya juga menunda update hari ini atau pagi tadi. Kenapa? Karena tadi malam itu kita diskusikan yang itu. Jadi memang ketemunya sebenarnya kemarin malam, terus tadi malam ternyata kita coba masih. Gitu ya. Berikutnya ini Pak Supriyana ya. Untuk pergantian versi kita masih menunggu waktu. Untuk saat ini kader pendata apakah masih diperbolehkan input? Jadi mungkin sambil menunggu besok atau kapan ya? Artinya apakah bisa input data, Mas? Menarik sih pertanyaan ini. Jadi ketika update dari 25, 26 maupun 20 ke 25 itu ternyata ada kader yang mengalami kendala ketika update. Jadi ketika mendata update, nah itu terus aplikasinya error, ada yang datanya juga tidak muncul. Itu. Jadi mungkin ini juga, oh ya saya lupa tambahkan di slide tadi. Jadi nanti misalnya ada pemberitahuan update, jadi mohon hari ini untuk kader mungkin kalau memang bisa diminta untuk break dulu, terutama terkait informasi jam update, itu break dulu mendata, saya pikir itu juga baik. Atau Bapak Ibu nanti yang terutama manajer data atau yang tergabung di grup, mungkin kita lihat update grup ya. Biasanya juga untuk seperti update sebelumnya, kita di provinsi tahunya lebih cepat dari informasi dari kader atau dari grup manajer. Jadi mungkin kita lihat-lihat grup, nanti kalau pas update, nah berarti kita usahakan update dulu semua gitu. Jadi pada saat kalau belum update jangan mendata dulu, kira-kira seperti itu untuk menghindari kejadian yang sebelumnya seperti sebelumnya. Itu nggih Pak Supriyana ya. Kemudian berikutnya ini dari Bu Ratih, katanya untuk persiapan update diperlukan pengecekan di device lain. Apakah sudah datanya sudah daftar keluarga atau belum? Kalau misalnya di device lain datanya tidak ditemukan, maka apa yang perlu dilakukan? Mungkin ini mungkin datanya sudah tersimpan, tapi di device lain dicek nggak ada, Mas. Baik, ya itu nanti silakan diinfo ke saya atau ke kami. Nanti kita telusuri kenapa bisa seperti itu. Biasanya ini terjadi
di HP yang atau di kader yang menggunakan browser bawaan atau peramban. Banyak yang seperti ini memang sudah tersimpan, tapi ketika kita cek datanya belum masuk, dan nanti ada langkah-langkah supaya datanya lebih aman gitu. Begitu. Terus kemudian berikutnya cara menyimpan data yang sudah diinput sebelum diupdate versi baru. Nah, ini gimana ya? Jadi mungkin ini ekspor ya. Apakah iya, bisa diekspor ya? Oke, ekspor diulang lagi ya. Siap. Misalnya seperti ini kelihatan ya. Nah, untuk ekspor data itu tinggal ini, kita akan buka di Chrome gitu ya. Ini sama, hanya versi PC atau laptop. Nah, ini tinggal ditambahkan ekspor. Kemudian enter atau next gitu ya, tombol panah gitu. Nah, nanti dia otomatis mendownload gitu ya. Nah, ini bisa, kalau di PC biasanya bisa kita rename. Tapi kalau di HP sepertinya banyak yang default langsung dia merename sendiri. Jadi kalau dilakukan berkali-kali itu ya bisa bikin memori tambah penuh. Walaupun nggak terlalu besar ya, tapi kalau berkali-kali ya lama-lama penuh. Nah, kira-kira seperti ini. Nanti hasil downloadnya kurang lebih seperti ini. Ya, ini mungkin lebih baik di rename sesuai pendatanya ya. Mungkin pas nyimpen tadi P berapa gitu. Misalnya Sri gitu. Misal aja. Oke, kira-kira seperti itu. Mas, mohon info. Hmm. Ini saya kan ngecek untuk username, salah satu username dari tempat kami itu di kegiatan apa itu di data keluarga itu hanya ada 3. Terus kemudian tetapi di data lokal banyak banget. Nah, ini untuk bisa masuk ke data keluarga bagaimana? Oke. Itu di data lokalnya sesuai username-nya nggih, Bu? Iya, sesuai username-nya. Baik. Coba di Chrome-nya dicek apakah sudah terupdate, karena biasanya ini ada hambatan di sini juga. Kalau sudah terupdate Chrome-nya, lakukan replikasi atau pakai tombol yang ini. Atau kalau dibalik ya, kalau dibalik replikasi dulu. Kalau memang belum ngefek, coba cek Chrome-nya apakah sudah terupdate gitu. Nah, itu aja. Ini Bu, yang diklik yang tombol ini, nanti dia akan meretrieve dari lokal dan yang online atau dari server. Itu. Dicoba replikasi lagi. Tapi Mas, direplikasi juga masih Cek sinyal, Bu. Kenapa? Sinyal. Sinyalnya full. Coba akses BKKBN Go ID, Bu. Oh ya. Dan Mas, mungkin Bu Titik juga sekaligus coba cek Chrome-nya, Bu, ya seperti yang bilang tadi. Karena
kalau Chrome nggak terupdate, banyak yang nggak ini juga nggak langsung selesai. Iya, mungkin bisa Bapak Ibu semua PKB bisa ikut kalau misalnya ada kader yang konfirmasi apakah sudah update atau belum, mungkin ikut membantu mengecek ya apakah Google Chrome-nya sudah dalam versi terbaru atau belum. Jadi kalau di HP itu ini, jadi di kanan atas itu ada panah merah gitu enggak? Kalau ada panah merah itu minta update itu. Kalau lebih mungkin enaknya lagi mungkin bisa lewat Play Store aja kalau misalnya. Play Store, take Chrome, nah di situ ketika buka Chrome itu kan ada. Jadi kalau statusnya di situ Chrome-nya buka itu berarti sudah versi baru. Tapi kalau ada tulisannya update itu perlu di-update. Ya, sip. Ini dari Gedang Sari. Kasus data hilang, kader pendata harus bagaimana solusinya? Ini mungkin hampir sama dengan pertanyaan-pertanyaan sebelumnya ya ini ya. Nah, hilangnya bagaimana dulu Pak, ini mungkin harus wawancara banyak ini. Ini ada yang direct, apakah waktu update 227 dibatasi waktunya? Sepertinya tidak. Sepertinya tidak, maksudnya di surat kan tidak disebutkan ada batasan waktu gitu. Hanya nanti ketika update muncul ya kita update gitu. Ini begini. Nah, ini bisa diulang cara update 227 lagi. Terus kemudian ini tadi sudah dicontohkan ya ini untuk cara ekspor 226. Saya kira baru menyimak atau bagaimana ya ini. Dalam sehari apakah ada targetnya untuk yang didata atau semampu kita? Ini mungkin pertanyaan dari kader atau Bapak Ibu ini. Ya, kalau ini strategi ya. Kalau ini strategi, monggo saja. Yang jelas kan batasan waktu pendataannya sampai 31 Mei. Tapi ya tentu saja kalau sebelum 31 Mei sudah selesai itu lebih baik. Oke. Monggo, saya kira itu semuanya kader semua bisa menyesuaikan kondisi masing-masing lah, disesuaikan. Iya, jangan lupa ada Lebaran juga. Ya, jadi bulan Mei kan saya kira tidak efektif semua ya, itu harus dipertimbangkan sehingga targetnya bisa sebelum 31 Mei bisa tercover semua. Ini Bu Fitri. Di lapangan ditemukan 167 KK yang sudah didaftarkan 173 KK. Bagaimana ya? Ini mungkin yang didata atau bagaimana ya? Mungkin ini melebihi target, Mas. Atau sebaliknya, Mas. Jangan-jangan targetnya 17, kemudian ternyata di lapangan 167. Kalau seperti itu ya diedit saja, nanti targetnya bisa untuk yang lain ya Mas. Oh, okay. Jadi mungkin ini ya karena targetnya berlebih ya ini. Ya. Mungkin bisa menghubungi manajer pengelola, ini manajer data ya untuk disesuaikan targetnya. Yeah. Kemudian ini masih bingung cara ganti versi karena memang belum Bu. Mungkin cara-caranya tadi mungkin perlu disimak. Atau gini Mas, nanti kalau ada update, nah kita VM lagi itu ya, aja. Gitu aja. Biar nanti enggak. Nanti kita dampingi pakai VM. Tapi mudah-mudahan jangan 12 malam juga ya. Ini monggo yang angkat tangan Mbak Pipin, monggo bisa menyampaikan kalau ada yang perlu disampaikan. Matur nuwun Mas Irfan, Mas Utomo.
Mau tanya, ini kan tadi antisipasi sebelum ke update 227 kita kan melakukan backup JSON dulu. Karena memang dari kemarin ada beberapa kader yang kalau memang tidak ada kendala kan tidak kami JSON-kan. Ya. Terus misalkan nanti sore atau nanti malam versi tersebut sudah di open, apakah kader masih boleh menginput dengan versi yang 226? Sampai besok kita mendampingi langsung karena rencana kami untuk mengupdate ke 227 kita mendampingi langsung ini besok kebetulan besok ada pertemuan. Nah, pertanyaan saya apakah masih boleh misalkan nanti sore itu sudah versi baru sudah di open, apakah masih boleh menginput dengan versi 226 dulu? Makatan matur nuwun. Nggih. Nggih. Langsung Mas. Enggak Mas. Oke, jadi gini, ada yang kejadian atau pengalaman yang sebelumnya itu ada yang kejadian begini. Ketika mendata masih menggunakan versi 25 misalnya. Nah, ketika dia simpan, versinya langsung berubah jadi 26. Nah, setelah itu ada kendala di aplikasi dan datanya yang tadi juga beberapa ada yang tidak muncul. Nah, intinya kalau menurut saya sih saran saya sebaiknya ketika update sudah ada yang muncul, kader dimohon untuk update dulu. Jangan mendata atau menginput data dulu. Itu sebelum diupdate. Itu. Saya kira itu, Bu. Kaitannya kan tadi gini Mas Irfan menyampaikan untuk antisipasi sebelum update kita kan backup dulu yang pakai kayak JSON itu. Yeah. Takutnya nanti pas update kok malah ada yang hilang. Yeah. Nah, tetapi kan kami tidak bisa menyampaikan secara jarak jauh. Kalau misalkan nanti update-nya kan muncul jam 18 ya info tadi ya paling cepat ya. Yeah. Nah, paling cepat misalkan jam 18 sudah bisa. Nah, kan kami hanya punya waktu beberapa jam untuk menyampaikan ke kader untuk backup lewat JSON. Padahal kan mereka bingung kalau backup lewat jarak jauh seperti ini. Atau apakah mereka di break dulu, tidak usah nginput dulu sampai besok? Mungkin di break dulu saja, kalau lebih mudah di break dulu. Atau juga bisa kita lakukan cek dengan login menggunakan username. Tapi kan kalau banyak juga waktunya mungkin nggak cukup ya. Yaitu paling mudah sepertinya memang di break dulu saja. Kemudian diminta untuk nanti kalau sudah ada info update kita lakukan update gitu. Oh ya. Itu saja. Tapi kira-kira misalkan update tanpa backup ke JSON amankah? Semoga aman. Oh. Semoga aman. Ya saya pikir ya Ustadz kalau sampai bikin aplikasi dan bikin datanya hilang juga saya pikir juga nggak mungkin ya Bu ya. Saya kira gitu sih Bu. Oh iya. Matur nuwun. Iya. Berikutnya ini ya. Ini mungkin di luar update aplikasi ini. Kalau untuk data tidak valid atau anomali, cara mengecek atau mengetahui bagian pertanyaan mana yang salah atau benarkan itu bagaimana ya? Ini portalnya bisa diakses nggak sih? Portalnya kebetulan datanya 0. Jadi untuk mengecek data hasil validasi misalnya tidak valid karena apa, anomali karena apa, itu untuk manajer, supervisor, manajer itu bisa melakukan cek di portal. Kalau di pendata sepertinya juga ada sih ininya ya, ketika melakukan edit dia akan dikasih tahu. Kalau yang sekarang ya, kalau yang dulu kan ada lonceng ya. Nah, lonceng itu kan salah satu yang kemarin dihilangkan di 26. Nah, di pendata juga ada notes-nya. Tapi kalau di supervisor dan manager intinya
kita bisa melihatnya lewat portal, baik di beranda, tapi untuk beranda kan data yang terbaru kira-kira gitu ya. Kemudian nanti lebih detail ada di monitoring pendataan, ya monitoring gitu. Cuma ya karena portalnya belum normal ya kita belum bisa lihat sama-sama. Jadi nanti mungkin juga ini bisa jadi apa ya? Bisa jadi agenda selanjutnya, Mas. Mungkin kita selain nanti mendampingi pas update, juga ketika portal sudah mulai normal mungkin kita refresh lagi karena mungkin waktu pelatihan juga kurang maksimal gitu. Apalagi supervisor kan juga tidak dengan kita gitu. Mas, mungkin kalau sudah kalau sudah normal kita ya, refresh bareng-bareng. Dan mungkin kalau di kadernya malah bisa ya ini untuk anomali ya atau tidak valid, saya kira di aplikasi input ada notifikasinya bagian mana yang harus dibetulkan. Iya, ya seperti kemarin ya ada yang faktor umur atau lansia tidak atau bukan lansia tapi mengisi dan itu ada. Ini berikutnya yang status tersimpan tapi dicek tidak ada di device lain. Apakah tetap lakukan update atau dicek dulu baru update 227? Kita amankan dulu aja gimana? Gitu. Ya. Jadi kita amankan dulu, kita pastikan bisa diakses di device lain baru update. Baik. Berarti metodenya ekspor tadi ya Mas ya? Bisa ekspor. Baik. Mungkin ini materinya Mas bisa di-share ini ada. Iya, nanti bisa. Mungkin materi-materi yang tadi, mungkin status dan lain-lain mungkin dari Bapak Ibu PKB butuh ya untuk pegangan ya kalau misalnya mengingat-ingat. Terus berikutnya kalau data lokal banyak yang bukan dari username kita, apakah ada pengaruhnya? Tidak ada. Tidak bisa diapa-apakan juga. Itu mungkin di HP itu pernah login dengan user yang lain, misalnya user pelatihan. Nah, ternyata pada saat pelatihan ada yang karena pakai satu user untuk semua, ada yang tidak melakukan hapus gitu, Mas. Ya. Jadi datanya muncul lagi. Berikutnya nih Mbak Ria, meneruskan dari Bu Ratih mengenai data yang sudah dapat status tersimpan, tetapi tidak bisa dibaca di device lain, selain dilaporkan ke jenengan, apakah nanti tetap dilakukan update atau proses lain yang harus dilalui? Karena saya teks yang ini ada banyak kasus seperti itu, Mas. Ya, nanti bisa kalau untuk ya dua-duanya bisa dilakukan, Mas. Jadi di HP coba lakukan export JSON, kemudian nanti ya semoga bisa kita amankan dengan beberapa langkah gitu. Paling nggak gini, kalau makanya kalau memang itu banyak, coba telusuri apakah kader browser yang digunakan apa. Kalau menggunakan browser atau peramban bawaan, maka kemarin sudah kita contohkan dengan video juga, di FAQ juga ada, itu di peramban coba lakukan refresh datanya. Kalau kemudian kita tarik ke Chrome, kita buka Chrome PK21, kemudian kita login menggunakan username yang sama, apakah datanya terbaca. Kalau belum, cek Chrome-nya udah terupdate belum. Kalau sudah terupdate, lakukan logout login di Chrome gitu. Kalau belum terbaca juga,
kalau berani ya. Nah, mudah-mudahan berani. Lakukan logout login di browser atau peramban bawaan. Cuman untuk saat ini memang itu sementara jangan dulu. Mudah-mudahan sih dengan logout login di salah satu, hanya di Chrome tadi, sudah terbaca, dan nanti yang kita udah-adik selanjutnya hanya yang di Chrome. Kira-kira seperti itu. Betul ya. Terkait pertanyaan tadi. Kemudian ini mungkin banyak kasus yang seperti itu, Mas. Yeah. Jadi tadi pun sama sih, di sini juga ada kasus seperti itu di kemasan. Ini sudah pakai Chrome, tapi katanya sekarang nggak boleh login karena proses replikasi di pusat. Gimana, Mas? Iya, ya untuk sementara memang kita nggak login atau sudah pakai Chrome tapi statusnya hanya tersimpan aja gitu ya. Mungkin coba bisa kalau sudah update Chrome-nya, coba lakukan replikasi, kemudian coba edit salah satu atau dua gitu untuk memacu si data supaya lebih cepat dapat status. Kemarin banyak yang melakukan itu dan sepertinya berhasil gitu. Itu ya. Selanjutnya ini sudah input data pakai HP. Saya mau ganti input data dengan PC. Bisa atau tidak? Apa efek sampingnya? Saya takut malah hilang datanya. Bila dua-dua aktif atau dibuka HP dan PC saya. Bisa tidak ya? Oke. Kalau saran saya jangan mendata pakai PC, repot. Bawa CPU, bawa monitor gitu. Iya. Bercanda Mas, bercanda. Jadi nggak masalah pakai laptop mungkin ya yang dimaksud, nggak masalah. Yang jelas sama, kira-kira sama dengan kita mendata dengan dua HP misalnya, kan sama saja. Hanya yang perlu diingat Bapak Ibu bahwa untuk input dengan dua device jangan sampai terjadi input double dua kali. Jadi di device satu di input, di device 2 dengan data yang sama di input. Kemudian biasanya karena ada delay karena ada mode offline dan mungkin ada delay juga mendapatkan notifikasi atau status, biasanya datanya tidak langsung sinkron. Jadi kalau dengan dua device untuk mengalami kejadian seperti itu ya jangan bingung juga gitu. Tidak perlu bingung, nanti ketika sudah mendapatkan status nanti sama-sama bisa di retrieve atau direplikasi supaya datanya sama antara device 1 dan device 2. Nah, apakah kalau dilakukan hapus di salah satu device itu terhapus? Iya, nanti dua-duanya terhapus gitu. Makanya salah satu Mas yang menyebabkan data itu tiba-tiba hilang, jangan-jangan sudah ada juga upaya untuk atau dicoba dibuka di HP lain atau dengan dengan browser atau dengan tab yang lain gitu. Nah, itu juga menyebabkan data itu saling nimpa atau perintahnya itu saling nimpa gitu. Makanya data tiba-tiba hilang. Tuh. Monggo ini ada yang mau menyampaikan. Monggo Bu Harmiati mau menanyakan sesuatu, Bu.
Bisa di-unmute dulu, Bu. Mikrofonnya, Bu. Mic-nya masih mute. Iya ini. Halo. Oke, monggo, Bu. Pada akhir-akhir ini kok kemarin-kemarin itu kan selalu valid. Tetapi akhir-akhir ini 2 hari ini kok sulit sekali ya untuk nyantol ke validnya. Saya sudah 85%, sudah 125 dari 144. Terima kasih. Tapi statusnya itu, Bu, baru tersimpan atau kosong? Sudah resip semua sama valid. Oh ya, ya udah. Sip, Bu. Ya Bu, aman Bu. Cuma yang 25 itu dari sudah beberapa hari tidak bisa valid. Dari yang masih kurang 19 KK yang belum valid punya saya. Oh anjay Bu. Ya. Luar biasa Bu. Ya. Nah, kalau boleh username-nya apa Bu? Saya coba Bu. Ini P34. P34. Oke. Wah, hilang ya? Enggak apa ya, Pak? Nggih. Sidokarto, Sembuh Wetan, Sidokarto, Godean, Sleman, Yogyakarta. Ngapunten Bu, username Ibu ndak hafal Bu. Mungkin di aplikasinya nanti di bagian atas itu kan kelihatan. Oh iya. Ya. Terima kasih. Sami-sami Bu. Yang jelas kalau status sudah resif sepertinya sudah aman. Ya. Intinya tidak masalah, Bu. Jadi status Ibu hanya nunggu verifikasi saja. Menjadi valid. Tapi ibunya ini Mas. Ibunya menurut saya kok kejadiannya malah aneh. Sebelum ini lancar, sekarang nggak lancar. Padahal yang lain. Iya. Yang lain tuh sebelumnya nggak lancar, sekarang lebih lancar. Iya. Ya. Gini Bu, makasih Bu. Baru beberapa hari, 2 hari yang lalu nggak bisa nyantol gas. Oh nggih. Ya. Iya Bu, matur nuwun. Iya. Terus berikutnya Mas, ini kalau data keluarga sudah dilihat di device lain, yakin 100% data aman. Nah, berarti mungkin bisa dilihat di device lain ada. Apakah sudah 100% aman ini? Ya, kalau saya sih yakin kan, itu artinya kan sudah di server ya. Pasti di server itu datanya. Oke, saya juga harusnya sih kalau data sudah di server, data bisa dipanggil ya ketika update pembaruan itu muncul. Monggo Bapak Ibu, ini sudah pukul 14.54, masih ada waktu mungkin kalau sekiranya ada yang masih perlu disampaikan, ditanyakan, kami masih memberi waktu mungkin satu lagi mungkin. Saya. Monggo Bu Ana. Terima kasih. Yang saya tanyakan ini tadi terkait dengan satu user menggunakan 2 HP. Tapi ini kebalikannya Mas, seandainya satu user itu sudah tersedia, terus ingin membantu user yang lain
apakah bisa menggunakan HP yang sama atau harus ganti HP yang berbeda? Itu saja, terima kasih. Oke. Sebetulnya ya kejadiannya akan sama ya, karena berarti nanti ada user yang digunakan oleh lebih dari satu device. Sebetulnya kalau dari sisi teknis sih nggak masalah, cuma bisa saja karena maksudnya sama aja dengan yang menggunakan lebih dari satu device. Cuman kalau Ibu atau yang dimaksud adalah pendata membantu dengan pendata yang lain, saya pikir lebih baik pastikan dulu datanya si pendata yang akan membantu ini sudah aman dulu, baru mungkin bisa membantu gitu nggih. Ya, terima kasih Mas Irfan pencerahannya. Soalnya kan ini kita juga antisipasi Lebaran dan ini walaupun itu kita masih panjang, tetapi kan nanti kita rencana setelah tanggal 8 itu kita akan evaluasi semuanya sehingga kita bisa mendata, menginventaris kira-kira siapa yang sudah terselesaikan dan datanya sudah aman dan siapa-siapa kira-kira yang perlu bantuan. Nah, ini kan sebelum kita melangkah ke sana, ini kan kita memastikan dulu apakah nanti itu aman atau intinya akan dikeroyok gitu nggih Bu nggih. Ya, yang penting sih kalau dari sisi penggunaan aplikasi jangan sampai salah user. Jadi ketika membantu ya berarti datanya sendiri sudah aman, pastikan juga sudah login menggunakan si user yang akan dibantu. Oh iya, ya. Terima kasih Mas Irfan. Ya Bu, dan kalau situasinya seperti itu mungkin pembagian wilayah dan katanya juga harus jelas Bu. Betul. Karena itu mempengaruhi ya nanti. Jadi listingnya harus jelas, si A siapa, si B siapa. Jadi tidak ada nanti tumpuk pendataan. Iya, dan itu nanti harus kita temukan. Ini juga baru ini ya, baru angan-angan sehingga nanti jangan sampai pada saat habis waktu itu kita tidak terselesaikan. Tapi ini kemungkinannya sangat kecil sekali, tetapi kan kita selaku pendamping harus mempersiapkan dari sekarang supaya nanti juga target waktu, target sasaran, dan lain sebagainya itu benar-benar bisa terkondisi. Terima kasih sekali. Saya Mas. Itu untuk yang lain mungkin yang mungkin yang di laptop. Laptopnya sandingan laptop ya Mas. Assalamualaikum. Yang akan saya tanyakan gini Mas. Kan ada kader yang sudah selesai mendata sudah lama, ya. Nah, 1 minggu ini sudah selesai mendata. Tapi statusnya itu kok belum valid ya, baru tersimpan terus. Itu gimana solusinya, Mas? Iya Bu, untuk itu sama dengan yang tadi, mungkin silakan kirimkan username dan password. Biasanya setelah itu saya akan cek di device saya untuk login dan cek di server. Kalau memang belum ada, biasanya saya minta tolong dikirim screenshot Chrome-nya. Jadi mungkin sekaligus saja kalau yang mengalami kejadian masih tersimpan, silakan kirimkan username password, kemudian screenshot browser yang digunakan. Kalau menggunakan aplikasi, screenshot Chrome-nya.
Itu. Jadi buka di Chrome, kemudian screenshotnya mohon dikirim. Nanti kita analisis dari situ. Oke. Tapi tidak sekarang ya Mas ya? Oke, monggo. Oke, matur nuwun Mas. Monggo nih Mbak Dewi, ada yang disampaikan? Mas, ini saya tuh nemui ada kasus data tidak valid. Terus tulisannya itu alasan wanita dan status kawin dan sebagai istri sama dengan false, tapi mengisi form KB. Terus tak tanya, apakah usianya lebih dari 50? Itu kelahiran 71, berarti kan memang 50 tahun. Apakah memang kalau usia 50 tahun itu tidak serta-merta tertutup pengisian form KB-nya ya? Oke, ini mungkin sama dengan yang lansia kemarin. Coba cek tanggal lahirnya. Karena yang maksudnya 50 tahun, kalau dari tahun sepertinya kita perlu cek lagi bulan lahir dan tanggal lahir. Kalau inputnya sebelum ulang tahun ke 50 berarti dia masih 49. Kalau inputnya setelah 50 baru dia 50 tahun. Oh, berarti kalau gitu memang dihapus aja solusinya. Kalau memang dia misalnya ternyata kan udah terlanjur ngisi tuh, terus tak suruh baleni, itu nggak bisa masuk ke form data KB lagi. Iya. Bisa jadi karena memang tanggal lahirnya belum sudah nggak push tapi ngisi push ya sebelumnya. Mungkin gitu. Iya, harusnya dia udah nggak push lagi. Iya. Mungkin itu Mas, dulu datanya belum 50, proses ini sudah 50. Iya. Oh iya, ini sebetulnya case untuk tahap selanjutnya. Jadi memang setelah portal normal itu kita sepertinya perlu melihat karena jangan-jangan si server ini validasinya itu berdasarkan tanggal saat itu, bukan tanggal saat input. Itu tahap selanjutnya, Mas. Sepertinya kita perlu cermati. Perlu dicermati. Terus kalau misalnya kasus Mbak kemarin pas di data itu masih belum cerai lah, kok kemarin bilangnya cerai? Oh ya, tapi itu kan berdasarkan berdasarkan apa namanya kepemilikan akte cerainya ya. Terus yang kemarin belum melahirkan, sekarang sudah melahirkan, itu perlu diganti nggak ya? Ya kalau sempat diedit saja. Kalau disesuaikan. Baik, Bapak Ibu. Nambah satu, Pak Mas Tomo. Ini ada kasus kader baru. Beritahu saya kalau di statusnya itu muncul delete gitu. Padahal dia tidak merasa menghapus itu datanya, tetapi statusnya delete. Ya, kalau tidak merasa menghapus, saya belum bisa bilang seperti apa, tapi sebetulnya kalau penjelasan dari status delete adalah data yang dihapus. Oh, oke. Nanti tak coba cross check lagi, Mas. Atur nuwun. Baik, Bapak Ibu, masih ada yang perlu disampaikan? Mungkin saya kira terkait dengan informasi persiapan update 2027 ada kegiatan virtual yang sampai sore hari ini ya Bapak Ibu. Mungkin Mas Irfan sebelum mungkin ada yang perlu ditegaskan lagi Mas terkait dengan rencana update ini Mas? Baik, mungkin ini saja mengulang yang ini nih Mas. Mungkin kita yang penting adalah kita persiapkan untuk update kira-kira seperti yang sudah diulas tadi, dan untuk antisipasi ada tambahan untuk coba diekspor di JSON di kader yang kira-kira ya
semoga sih tidak ada yang ketemu masalah ya. Semoga update yang sekarang lebih aman dari yang sebelumnya, lancar semua. Ya nanti kalau jam 16 belum ada ya kita tunggu azan maghrib saja daripada nunggu update ya. Baik, Bapak Ibu. Ya, saya kira itu Mas, nanti kita ini dampingi lagi kalau update-nya sudah muncul. Ya. Baik, saya kira itu Bapak Ibu. Atau mungkin Mbak Niken? Oh iya, Mbak Niken. Akan ada tambahan Mbak Niken? Sudah cukup Mas, sudah. Iya. Baik, Bapak Ibu semua yang gabung di pada kesempatan siang sampai sore hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya terkait dengan update informasi untuk update aplikasi PK21 versi 227 yang rencana akan dilaunching insya Allah hari ini jam 18 ya Mas Irfan. Mohon bisa disampaikan ke kader data bahwasanya akan ada updating aplikasi terbaru. Mohon diinformasikan juga, tidak usah panik ya Bapak Ibu semua. Tadi langkah-langkah yang harus dilakukan monggo bisa disampaikan terkait dengan update-nya. Saya kira cukup melakukan tarik ya tabs dari atas ke bawah di smartphone kader pendata masing-masing, dan insya Allah ketika ada paket datanya versi 227 sudah terupdate di HP masing-masing kader pendata. Mungkin dari kami itu yang bisa kami sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Nanti terkait dengan update informasi atau informasi yang belum disampaikan pada virtual meeting pada siang sore hari ini akan kita komunikasikan lewat grup WA ya yang diikuti oleh Bapak Ibu masing-masing. Dari kami mewakili teman-teman yang tergabung pada siang sampai sore hari ini, ucapan terima kasih. Kami akhiri. Wabillahi taufiq saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun semua. Assalamualaikum.